Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi ya. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai fungsi. Oke, Rahma kenapa? Oh, mau bahas ya kayaknya ya. Ini yang angkat tangan tuh mau itu ya, mau share jawaban ya? Iya nggak? Ya, Bu. Oh, oke, ya. Untung diingetin, saya malah lupa. Oke, silakan berarti Rahma duluan ya. Nanti habis Bu. Rahma, Rahayu. Oke. Ingin menjawab yang nomor 1, Bu. Ya, silakan. Izin share screen ya, Bu. Ya. Yang nomor 1, pada radio 10 meter, berapakah panjang busur di sudut pusat lingkaran? A. Jika sudut pusat lingkarannya 4/5 pi radian. Jawabannya, panjang busur yaitu theta dikalikan R sama dengan 4/5 pi dikalikan 10 sama dengan 8 pi meter. Yang B, jika sudut pusat lingkarannya 110 derajat, maka 110 derajat dikalikan pi per 180 derajat sama dengan Kok hilang suaranya? theta dengan 55/9. Panjang busur sama dengan theta dikalikan R sama dengan 11/18 pi dikalikan 10 sama dengan 55/9 pi meter. Oke, ya. Ini satuannya apa sih? Yang meter, Bu. Panjang busurnya meter. busur ya? Oke. Iya. Saya di situ ada satuannya nggak ya? Saya lupa. Ada, Bu, 10 meter yang Oh, radiusnya. ada ya. Oke. Ya, saya nggak buka soal. Oke, yang lainnya sama? Sebentar, saya buka juga soalnya. Oke, yang lainnya sama? Ya, sama. Ya, kalau mau dijadikan radian juga bisa ya. Maksudnya di jadi sudah tidak ada pi lagi. Oke, terima kasih Rahma. Selanjutnya siapa? Rahayu ya tadi ya? Izin saya screen, Bu. Oke. Rahayu nomor berapa? Nomor 4, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Di sini diketahui sisi A itu 2, kemudian sisi B itu 3, dan juga di depan sisi C atau sudut C besar 60 derajat. Kemudian menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B kali cos C. C kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 2 dikali 2 dikali 3 cos 60. C kuadrat sama dengan 4 ditambah 9 dikurangi 12 dikali setengah. C kuadrat sama dengan 13 dikurangi 6. C kuadrat sama dengan 7. C sama dengan akar 7. Jadi panjang sisi C adalah akar 7. Oke, betul ya. Ini pakai aturan kosinus. Ya, terima kasih ya Rahayu. Selanjutnya Julia. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Julia dipanggilnya apa? Julia atau Yulia? Julia, Bu.
Oh, Julia. Oke. Sebentar, Bu. Pasti lahirnya Agustus. Juli ya. Iya. Aduh. Nanti setelah Julia, Nisa. Iya, Bu. Sebentar, Ibu. Ya, nggak apa-apa, silakan. Setelah Nisa, Risa ya. Apa sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Mau Ibu jawab nomor 5, yang A. Satu plus sin Z, terus dikali 1 min sin Z sama dengan 1 per secant kuadrat Z. Jadi diperiksa kebenaran kesamaan berikut. 1 min sin Z plus sin Z min sin Z kuadrat sama dengan 1 per secant kuadrat Z. Terus sin Z min sin Z plus min Z itu kan 0, jadi 1 min sin Z kuadrat sama dengan 1 per secant kuadrat Z. Jadinya 1 min sin Z kuadrat itu cos kuadrat Z sama dengan 1 per secant kuadrat Z. 1 per secant kuadrat Z sama dengan 1 per secant kuadrat Z berarti terbukti, Bu. Oke, ya, gitu ya. Terima kasih. Kemudian Nisa ya. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Nomor berapa, Nomor 6. Nisa? 6. Tentukan nilai dari sin inverse 1/2 akar 3. Misalkan sin inverse setengah akar 3 itu sama dengan theta, maka sin theta sama dengan setengah akar 3. Selanjutnya sampai D, Bu. Oke, ya, silakan. Selanjutnya sek dalam Sebentar, yang tadi yang A jawabannya apa? Yang A tadi. setengah akar 3. Yang ditanya berarti ininya ya, tetanya kan ya? Oh, berarti No, tetanya. oh iya betul, nah yang itu yang di bawah. Ya, oke, terus boleh. Terus yang lainnya belum di itu Bu kalau tetanya, baru sampai. Oh, oke. Ya, ya. Oke, satu aja nggak apa-apa, terima kasih. Jadi biar bagi-bagi sama yang lain juga. Oke, terima kasih Nisa. Terus Risa. Habis Risa gini. Ya, Bu. Izin share screen ya, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Izin menjawab nomor 2, yaitu diketahui R-nya 8 dan panjang busurnya yaitu 10 pi. Nah, ditanyakan theta, yaitu jika dalam radian maka besarnya theta, panjang busur dibagi R yaitu 10 pi per 8 sama dengan 5 per 4 pi. Dan jika dalam derajat maka 5 per 4 pi dikali 180 per pi dan ditemukan 225 derajat. Iya, betul ya. Oke, 225 derajat.
Oke, makasih Risa. Terus Dina. Izin share screen ya. Ya, silakan. Metu kabeh, PBM anjir ke metu nang nggon kono. Kan lagi tok alternative. Izin menjawab nomor 5B, Bu. Ya, Apakah sudah terlihat? sudah. Jadi buktikan kebenaran dari kesamaan berikut. Yang B itu sekant kuadrat T min 1 per sekant kuadrat T sama dengan sin kuadrat T. Sekant kuadrat T min 1 per sekant kuadrat T sama dengan sin kuadrat T itu bisa kita jabarkan tan kuadrat T per 1 per cos kuadrat T sama dengan sin kuadrat T. Tan kuadrat T itu dibagi 1 per cos kuadrat T itu bisa dibawa ke atas dikali tan kuadrat T dikali cos kuadrat T sama dengan sin kuadrat T. Selanjutnya, tan kuadrat T itu bisa dijabarkan sin kuadrat T per cos kuadrat T dikali cos kuadrat T sama dengan sin kuadrat T. Karena cos kuadrat T per cos kuadrat T bisa dibagi 1, maka sisanya sin kuadrat T sama dengan sin kuadrat T. Maka dari persamaan ini terbukti kebenarannya. Oke, ya betul ya. Oke, terima kasih Dina. Kemudian Mei Dwi. Izin menjawab yang nomor 6C, Bu. 6C, oke, silakan. Tapi ini tetanya juga belum dihitung, Bu. Sebentar. Oh iya maaf. Kalau yang B, C dan selanjutnya kan bukan theta ya yang ditanyakan. Kalau yang 6A itu baru tadi tetanya ya, karena kan arcus sinus ya kalau yang 6A berarti kan yang dicari itu sudutnya. Nah, kalau yang B dan seterusnya itu nilainya betul, ya. Oke, baik, Bu. Silakan. C sin 2 cos inverse 3/5. Jadi 2 cos theta sama dengan 3/5, cos theta sama dengan 3/10. Digambarkan dalam segitiga, garis miringnya 10, terus 3, terus C-nya dicari menggunakan Pitagoras, akar 10 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 100 dikurangi 9 sama dengan akar 91. Sin theta sama dengan depan dibagi miring, jadi sin theta sama dengan akar 91/10. Oke, sebentar. 2 cos theta. Yang jadi tetanya itu yang mana? Yang C, nomor C. Ini harusnya ditulis dulu 2 cos 3/5 sama dengan theta, Bu. 2 cos per 3. Berarti yang arcus cos itu theta ya? Iya, Bu. Bukan cos theta ya? Gimana, Bu? Yang arcus cos itu theta ya? Sebentar. Arcus cos yang inverse dari cos itu theta ya? Ini Kemudian harusnya kayaknya saya kurang tulisnya.
Harusnya saya tulis dulu 2 cos 3/5 sama dengan theta. Oke, berarti cos theta sama dengan 3/5. Nah, ini sebentar, agak membingungkan. Yang misalkan tetanya itu yang mana? Theta itu yang 2 cos 3/5, Bu. Oh, yang tetanya yang 2 cos, bukan yang arcus cos. Saya lihat dari contohnya yang di PPT Ibu, kayak gitu Bu ngerjainnya. Sebentar. Kalau dimisalkan tetanya yang 2 ini Bu. Tetanya yang ini Bu. Kalau tetanya 2 arcus cos berarti 2 cos tetanya berarti bukan 3/5 ya? Oke, sebentar. Ada yang lain, ada yang beda nggak jawabannya? Oke. Iya, Bu. Coba, tadi siapa yang duluan? Dini atau siapa? Ya boleh Dini aja, Dini. Iya, Bu. Aku dulu aja. Ini bisa ini, Bu. Ya, silakan. Udah kelihatan, Bu? Ya. Yang C ya? Ya. Ya, oke. Sin 2 arcus 3/5. Kita misalin cos arcus 3/5 itu theta. Cos theta sama dengan 3/5. Sehingga sin 2 arcus 3/5 sama dengan sin 2 theta. Sin 2 theta sama dengan 2 theta cos theta. Sin theta dari segitiga ini diperoleh 4/5 dan cos theta-nya 3/5. 2 kali 4/5 kali 3/5 sama dengan 24/25. Ya, nah ini maksud saya ya. Jadi kita memisalkan theta itu yang arkusnya saja, jangan yang dikalikan 2. Kalau di contoh PPT saya kebetulan memang tidak ada pengalinya di depannya ya, tidak ada 2-nya kan, hanya arkus. PPT saya waktu itu apa? Arkus juga ya, tangan ya. Nah, arkus tangan kan, arkus tangan. Nah, di sini ada pengalinya 2. Nah, yang harus kita ingat, kalau ada arkus ya, arkus cos 3/5 misalnya gitu. Nah, berarti nilai dari arkus itu adalah sudut gitu, theta. Ya, jadi sudutnya gitu. Jadi jangan dulu dikalikan 2. Yang kita misalkan itu yang arkusnya. Oke, jadi seperti ini ya pemisalannya, tetanya arkusnya saja. Nanti setelah itu baru dikalikan 2. Jadi sin 2 theta. Nah, mencari sin 2 theta bisa gunakan rumus trigonometri 2 sin theta cos theta seperti yang dikerjakan oleh Dini ini. Begitu ya? Oke, terima kasih Dini. Baik Bu. Terima kasih buat Dini sama Ibu buat koreksinya. Iya, nanti Mei tetap menulis juga ya nama. Justru Baik, kalau Bu. seperti ini jadi kelihatan kan kita kekeliruannya di mana. Oke, ada lagi? Tadi yang master siapa lagi?
Mungkin serupa ya, nanti yang 6B juga seperti itu. Oh, 6B tadi udah belum ya? Saya lupa. Tapi intinya seperti itu ya. Kita misalkan yang arkusnya itu adalah theta. Yang D juga sama, 0,7 bisa kita buat jadi 7/10. Yang menggambar grafik ada yang sudah? Menggambar grafik nomor berapa itu berarti? 3 ya? Nomor 3 ya? Ada yang sudah menggambar grafik? Silakan dicoba. Kalau yang 3A itu sin X/2 ya? Jadi kalian dasarnya dari sin X dulu. Oke, coba sebentar. Oke, ini udah kelihatan belum? Kayaknya kurang. Nah, kalian basicnya berarti dari ini ya, dari sinus. Oke, terus, nah ini, sebentar. Ini kelihatan kan ya saya nulis ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, kita misalkan di sini, ini kan 0 ya. Terus misalnya ini misalnya pi, terus ini 2pi, 3pi, terus ini 4pi gitu ya. Nah, terus maksimumnya kan nilainya 1 ya.
Kalau sinus, terus minimumnya juga -1. Oke, terus grafik fungsi sinus itu kan di titik pi dengan 2pi itu kan 0 ya. Jadi kalau kita misalkan, ini ketinggian, nggak apa-apa lah. Oke. Nah, kita misalkan kan gini ya. Gambarnya kok runcing banget. Oke. Terlalu curam. Oke lah. Inilah ya, pokoknya. Tambahin deh. Sini. Biar kelihatan. Jadi kita main ini aja, main refleksi, kemudian translasi, seperti yang sudah kita pelajari di materi fungsi ya. Nah ini contohnya seperti ini. Nah kita kan punya basic gambarnya itu yang ini Y sama dengan sin X ya, sin X. Nah terus yang diminta adalah Y sama dengan sin X per 2. Dari sini kita bisa ketahui amplitudonya berapa? 1. 1 ya, berarti kan tetap ya maksimum dan minimumnya dia 1 dan min 1. Nah kemudian periodenya 4pi. Periodenya 4pi ya. Dari kan ini berarti nilai B-nya kalau kemarin apa? Nilai B-nya setengah ya? Iya, Bu. Ya, setengah. Berarti kan kemarin itu periodenya kan 2pi per B ya, kalau nggak salah ya. 2pi per B gitu kan. Atau 2pi, B-nya dalam tanda mutlak. 2pi per setengah. Nah, ini berarti sama dengan 4pi. Periodenya 4pi. Kemudian frekuensinya apa? 1/4pi. Ya. 1/4pi. Oke, kebalikannya dari ini kan. Frekuensinya adalah 1/4pi. Artinya, frekuensi ini dari 0 sampai 4pi gitu ya, setiap 4pi itu hanya ada 1 gelombang gitu. Berarti di sini terjadi peregangan kan, terjadi peregangan. Tapi amplitudonya tetap 1. Jadi di sini bedanya nanti yang nilainya 0 tuh di sini ya. Terus nanti puncaknya justru di sini. Saya pakai yang lain. Merah. Nah, puncaknya di sini. Nanti ini juga, ini kita gambar dulu. Nah, gini. Terus nanti ini yang 0 juga di sini ya. Ini berarti di sini ya. Sini tetap 1. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah grafik Y sama dengan sin X per 2 gitu. Jadi setiap 4pi dia terdapat 1 gelombang. 1 gelombang itu kan gini kan, ada gunung dan lembahnya gitu kan. Nah, kalau yang sinus X ini yang biasa, dia kan setiap 2pi, 1 gelombangnya itu setiap 2pi gitu. Nah, ini periodenya 4pi. Artinya apa? Periodenya 4pi, dia berosilasinya atau periodiknya sejauh 4pi gitu ya. Jadi 1 gelombangnya memang ini terjadi dalam 4pi. Gitu.
Oke, bisa dipahami ya? Ini yang nomor berapa tadi? 3A ya? 3A ya. Ini 3A. Oke, terus yang 3B mungkin. 3B. Ada yang mau share? Atau gimana? Ada yang mau tanya? Silakan. Muammar. Gimana Muammar? Atau kepencet? Gimana? Mau kepencet? Oke. Ya. Oke, sekarang kita coba yang ini ya, satu lagi. Coba dari mana ini? Mana? Bentar. Nah, yang ini, kalau ini basicnya berarti kan kosinus ya. Grafiknya kosinus. Ini saya sebenarnya nggak bisa gambar. Aduh, sorry. Pakai ini ya. Ini kayaknya 2 amplitudenya berarti agak tinggi. Oke, berarti di sini kita punya grafik basicnya itu kan kosinus ya. Jangan jauh-jauh deh biar nggak susah. Oke, di sini pi, 2pi, 3pi, 4pi, terus ini misalnya 1, ini 2, ini 1, ini 2, ini 0. Nah, berarti grafik kosinus itu apa? Grafik kosinus itu kalau di setengah pi dia 0 ya? Ya kan? Kalau di pi min 1 ya. Oke. Terus gini kan. Ups. Nah, gini ya. Mungkin kita terusin. Biar kelihatan. Oke, yang tadi kalau nggak sempat dicatat nggak apa-apa, nanti saya kirimkan PDF-nya. Nah, ini berarti grafiknya kan amplitudenya berapa? 2. 2 ya. Nah, terus B-nya di sini berapa? 1, Bu. B-nya 1 atau C per B-nya berapa? C-nya setengah ya? Yang kemarin kan? Ya, C-nya setengah ya. Berarti kan C per B-nya berarti berapa? Setengah. C per B, C-nya berapa? C-nya setengah pi, sorry, ini kurang pi. Ini C-nya kan? Nah, berarti C per B-nya gimana? Setengah pi per 1. Iya, setengah pi per 1. Berarti setengah pi saja kan? Atau pi per 2 ya? Setengah pi atau pi per 2 lah, boleh.
Nah, ini kan kemarin tuh apa artinya? Kita akan menggeser grafik kosinus kemana? Ke kanan. Ke kanan. Ke kanan gitu kan. Jadi ini kita, sorry jangan di sini, yang ini aja. Karena C per B-nya kan positif di sini ya, berarti geser grafik Y sama dengan 2 cos X ini ke kanan, sejauh pi per 2. Nah, kalau yang duanya ini ngaruhnya berarti di amplitudo kan? Yang tadinya amplitudonya 1, sekarang amplitudonya 2. Jadi kalau misalkan kita gambar Y sama dengan 2 cos X, nah ini berarti yang cos X itu dikalikan 2 kan, amplitudonya jadi 2. Ini jadi saya coba. Oke. Nah, ini amplitudonya 2. Ini terus kalau ini hampir serupa ya, cuma bedanya amplitudonya saja. Ternyata susah ya menggambar gini. Saya ini selalu tuh buat yang jago gambar, yang ilustrator, animator gitu ya. Mereka kayaknya gampang banget. Oke, sorry, salah tuh kan. Harusnya sini kan. Nah, ini oke. Ini ya. Ya. Nah, terus sekarang kita mau menggeser ini kan ke kanan sejauh pi per 2. Artinya yang ini nih, mulainya dari sini. Ini kita geser sejauh setengah pi. Setengah pi itu kan ini ya. Nah, tadi yang mulainya dari sini, sekarang mulainya dari sini. Gitu. Oke, kita geser. Berarti nanti dia akan di sini. Dia akan di sini. Ini ya. Sebentar. Ini pi ini 1, berarti yang ini kan benar ya. Terus yang nolnya di mana? Yang nolnya ini kan yang nolnya setengah pi, berarti nolnya di sini ya. Oke, salah. Oke, terus yang ini jadi 2pi ya, 0 ya. Ini. Terus ini berarti di sini. Terus ini berarti di sini. Ini jadi di sini. Kita geser. Ini jadi di sini, ini kan. Terus nanti ini ke sana ya. Nah, ini berarti jadi di sini kan. Nah, mungkin ini jadi gini ya. Oke. Jadi yang merah ini Y sama dengan 2 cos X min pi per 2. Kalau yang biru tadi, yang biru ini Y sama dengan 2 cos X. Kalau yang hitam
Ini grafik yang dasarnya ya, yang hitam. Ini Y sama dengan cos X gitu. Jadi kita apa namanya? Basicnya kita gambar dulu aja gitu. Ya, gitu ya. Nanti saya kirimkan ini PDF-nya. Nah, kalau untuk yang soal nomor 3 nggak usah dibahas semua lah ya. Ini ini saja, kita bayangkan saja. Yang ini berarti apa? Grafik kosinus kan ya? Ini amplitudonya berapa yang ini? 1. Ya, amplitudonya 1. Nanti ya Anda coba ya. Amplitudonya 1, terus apalagi nih B-nya berapa B-nya? 1. B-nya 1, C-nya 2/3. Minus. Ya, jangan lupa ya. C-nya min 2pi/3. Artinya apa nih? C per B-nya apa? C per B-nya berarti kan min 2pi/3 ya? Ya. Ya, ini negatif. Artinya apa? Nanti digeser kemana? Ke kiri. Geser ke kiri. Sejauh 2pi/3 satuan gitu ya. 2pi/3 satuan. Jadi Anda gambar dulu cos X. Setelah gambar cos X, terus geser ke kiri sejauh 2pi/3 satuan. Nah, setelah itu ini ada ini nih. Ada min 2-nya. Nah, min 2 itu kalau Anda ingat di pertemuan keberapa saya membahas yang fungsi itu, ini translasi juga. Nah, kalau ini berarti gesernya atas bawah. Kalau C per B itu kan gesernya kanan kiri ya. Nah, kalau yang ini di bagian ini berarti gesernya atas bawah. Nah, karena di sini tandanya negatif, ini min 2 berarti ini nanti geser grafik Y sama dengan X plus, Anda kalau sudah gambar, cosnya mana? Kalau sudah menggambar yang cos ini, Y sama dengan cos X plus 2pi/3. Nah, ini kalau sudah gambar ini, geser grafik yang ini ke bawah ya, ke bawah 2 satuan gitu. Gitu caranya ya. Oke. Silahkan dicatat dulu ini ininya. Clue-cluenya. Nanti Anda coba gambar sendiri. Sudah atau belum? Sudah, Bu. Oke. Oke, selanjutnya kita ke materi baru ya. Oke, kita ke materi selanjutnya. Fungsi yang kelima. Nah, di sini kita akan bahas fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik pernah dipelajari di SMA belum? Di SMA sudah ada belum? Atau persamaan hiperbola ya kalau di SMA? Atau fungsi hiperboliknya sudah belum? Dari X min pi/2 dengan B-nya itu di depan X, C-nya itu Yang seperti ini? di depan
Belum, Bu. Oke, belum ya. Ya. Oke, jadi ini yang terakhir di pembahasan fungsi ya. Jadi nanti hari Selasa kita sudah masuk ke bab berikutnya mengenai limit. Nah, ini definisi fungsi hiperbolik. Sebetulnya kan kita sudah belajar fungsi trigonometri ya. Ada sinus, kosinus, dan seterusnya. Nah, sinus hiperbolik, kosinus hiperbolik, dan juga jenis yang lainnya itu menunjukkan fungsi yang bisa kita tuliskan dalam bentuk eksponen atau logaritma. Jadi di sini kan fungsi eksponen sudah belajar juga ya. Sinus hiperbolik itu kita tuliskan dalam bentuk e pangkat x dikurangi e pangkat min x per 2 gitu. Oke, kaitannya dengan fungsi eksponen. Cos hiperbolik di sini, cos hiperbolik x adalah e pangkat x ditambah e pangkat min x per 2. Nah, nanti tangan hiperboliknya sama saja seperti dalam trigonometri ya, berarti sin per cos gitu ya. Cuma di sini sin hiperbolik per cos hiperbolik. Terus yang lainnya juga sama, kotangan berarti cos hiperbolik per sin hiperbolik. Yang lainnya mengikuti. Nah, contohnya begini, sin hiperbolik 0. Sin hiperbolik 0 berarti x-nya kan 0 ya. Jadi e pangkat 0 dikurangi e pangkat min 0 dibagi 2. E pangkat 0 kan 1. Ini e pangkat 0 juga ya. Ini 1. Jadi 1 dikurangi 1 dibagi 2. Ini sama dengan 0. Jadi sin hiperbolik 0 itu adalah 0. Nah, kalau cos hiperbolik 0 ini sama dengan e pangkat 0 ditambah e pangkat min 0 per 2. Ini 1 tambah 1 per 2 sama dengan 1. Kalau sin hiperbolik 2, berarti x-nya 2, e pangkat 2 dikurangi e pangkat min 2 per 2. Nah, ini kalau kalian hitung di kalkulator ya, e pangkat 2 berapa, terus e pangkat min 2 berapa, lalu dikurangi ini terus bagi 2. Kira-kira hasilnya 3,6269. Gitu. Oke. Nah, ini grafik fungsi hiperbolik seperti ini. Ini kosinus hiperbolik x, yang ini, kemudian sin hiperbolik x, kemudian tangan hiperbolik x, kotangan, sekan, cos hiperbolik x. Cosec hiperbolik x. Nah, kalau kalian lihat di antara 6 grafik ini ada 2 yang dia nilainya selalu positif ya. Berarti di sini cos hiperbolik dan sekan hiperbolik x gitu ya, ada di atas sumbu x. Nah, sebetulnya analog dengan fungsi trigonometri fungsi hiperbolik itu. Kalau kemarin kan kita tahu fungsi trigonometri itu dari lingkaran satuan ya. Jadi dari lingkaran satuan terus diketahui sebuah titik dan nanti akan ditemukan hubungan antara titik tersebut dengan sinus gitu kan yang kemarin yang sudah kita bahas. Nah, titik ini kan kemarin awalnya kita tulis P, X, Y ya. Nah, X, Y ini bisa kita tulis dalam bentuk parameter di sini cos T, sin T. Jadi cos T, sin T ini berada dalam lingkaran ini. Nah, kalau yang dalam fungsi hiperbolik, nah bukan lingkaran lagi, tapi kita berbicara tentang persamaan hiperbola gitu. Jadi cos hiperbolik T, sin hiperbolik T ini berada pada hiperbola satuan, ya, hiperbola satuan. Jadi hiperbola satuan persamaannya seperti ini, x kuadrat min y kuadrat sama dengan 1. Oke. Jadi analog dengan fungsi trigonometri. Kalau trigonometri itu dalam lingkaran satuan, kalau fungsi hiperbolik itu dalam hiperbola satuan. Nah, ini sifat-sifat fungsi hiperbolik sebetulnya analog juga ya, tapi ada sedikit perbedaan saja. Cos hiperbolik x ditambah sin hiperbolik x ini sama dengan e pangkat x.
cos hiperbolik X dikurangi sin hiperbolik X sama dengan E pangkat min X. Cos hiperbolik kuadrat X dikurangi sin hiperbolik kuadrat X sama dengan 1. Ini analog ya dengan trigonometri. Dan lain sebagainya. Ini nanti bisa Anda buktikan, ya salah satu contohnya ini. Buktikan kesamaan cos hiperbolik X ditambah sin hiperbolik X sama dengan E pangkat X. Nah, cara membuktikannya kita tinggal masukkan saja. Kita kan punya definisi cos hiperbolik X ini E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2. Terus sin hiperbolik X, E pangkat X dikurangi E pangkat min X per 2. Ya sudah, tinggal kita jumlahkan saja kan ya. Kita jumlahkan E pangkat X tambah E pangkat X kan 2E pangkat X. Terus yang ini E pangkat min X dikurangi E pangkat min X berarti kan habis ya. Berarti sisanya ini E pangkat X. Jadi terbukti kesamaan ini. Jadi cara membuktikannya kita tinggal menuliskan definisi dari cos hiperbolik X dan sin hiperbolik X. Sisanya nanti ada juga di latihan. Nah, kemudian inverse, fungsi hiperbolik itu punya inverse juga. Nah, kecuali ini yang cos hiperbolik dan secant hiperbolik ya. Karena cos hiperbolik X dan secant hiperbolik X ini kalau kita uji garis horizontal, dia akan memotong di lebih dari satu titik. Saya sudah pernah ulas juga di pertemuan mengenai fungsi. Untuk fungsi yang memiliki inverse, grafiknya hanya memotong di satu titik ketika kita melakukan uji garis mendatar, gitu ya. Kalau Anda lupa, nanti bisa dibuka lagi PPT-nya. Nah, ini untuk cos hiperbolik X ketika kita uji mendatar, ini dia memotong di 2 titik, gitu. Jadi sebetulnya dia nggak punya inverse kalau secara utuh. Demikian juga dengan secant hiperbolik X gitu. Nah, makanya ketika kita membicarakan inverse fungsi hiperbolik untuk fungsi cos hiperbolik dan secant hiperbolik, kita batasi di sini untuk X-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi yang non negatif ya. Non negatif. Secant hiperbolik juga sama. Kita batasi untuk yang non negatif. Jadi hanya ada yang di kanan saja. Makanya di sini grafiknya untuk cos hiperbolik inverse dari cos hiperbolik X ini yang di kanan saja. Terus ini juga sama. Secant hiperbolik X inverse-nya hanya yang di kanan saja gitu ya. Kita batasi. Kalau yang lainnya sih tidak masalah. Kita batasi nilai X-nya untuk yang cos hiperbolik dan secant hiperbolik. Ini sifat inverse fungsi hiperbolik, nanti bisa dibaca ya. Di sini ada domain, kemudian ada range, kemudian ini sin arcus dari sin hiperbolik X ini adalah X gitu. Kemudian sin hiperbolik dari arcus sin hiperbolik X adalah X juga. Oke, ini X-nya antara min tahingga sampai tahingga. Yang tadi ya, kalau sin hiperbolik kan tidak masalah ya X-nya. Nah, kalau yang cos hiperbolik, dia domainnya dari 1 sampai tahingga, terus range-nya 0 sampai tahingga, X-nya dibatasi ini. X-nya dibatasi untuk yang positif. Oke, nanti bisa dibaca saja itu. Nah, ini teorema di sini inverse fungsi hiperbolik juga bisa kita tulis dalam bentuk logaritma natural seperti yang sudah kita bahas pada fungsi eksponen ya. Fungsi eksponen itu kan inverse-nya kan logaritma ya, sehingga di sini juga bisa kita tulis dalam bentuk logaritma natural. Jadi sin hiperbolik inverse dari sin hiperbolik X ini adalah ln X tambah akar X kuadrat tambah 1. Oke, dan seterusnya ini ya. Ini contohnya arcus dari atau inverse dari sin hiperbolik 1 berarti sama dengan ln 1 ditambah akar 1 kuadrat tambah 1. Anda bisa cek jawabannya di kalkulator ya untuk jawaban persisnya. Terus ini juga sama. Inverse dari tangan hiperbolik setengah sama dengan setengah ln, ini tinggal dimasukin ya. Ini juga sama, dicari di kalkulator.
Oke, terus, nah ini ya jadi pertemuan kali ini sebetulnya membahas fungsi hiperbolik dan inverse-nya, kemudian dua fungsi khusus, tapi dua fungsi khusus ini pernah saya sampaikan juga di pembahasan fungsi yang awal gitu ya. Ada fungsi bagian demi bagian dan fungsi bilangan bulat terbesar. Ini sudah pernah. Fungsi bagian demi bagian ini berarti fungsi yang kita definisikan per interval. Contohnya ini fungsi nilai mutlak. Jadi untuk interval X-nya lebih besar sama dengan 0, maka didefinisikan sebagai X, dan untuk X-nya kurang dari 0, didefinisikan sebagai min X. Grafiknya seperti ini. Jadi dia didefinisikan bagian demi bagian. Nah, kalau fungsi bilangan bulat terbesar, ini artinya kalau bilangan bulat terbesar dari X, ini artinya bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Ini pernah kita bahas ya. Bilangan bulat terbesar dari 3,1 berarti 3. Karena dia bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Lebih kecil atau sama dengan 3,1 berarti kan. Nah, kalau ini min 3,1 berarti yang lebih kecil atau sama dengan min 3,1 adalah min 4 gitu. Grafiknya berupa tangga satuan seperti ini. Oke, jadi itu saja yang fungsi hiperbolik. Ini latihannya. Kalau yang nomor 1, hitunglah sampai 2 tempat desimal. Nah, ini kan berarti tinggal masukkan saja ya sin hiperbolik 3. Jadi Anda masukkan ke dalam rumus yang E pangkat X dikurangi E pangkat min X per 2 gitu kan. X-nya 3. Tinggal masukkan. Seperti itu. Oke, nah ini untuk membuktikan identitas juga sama. Seperti tadi ya, ini di contoh berapa. Hanya sedikit sih ini latihannya. Oke, habis. Ada pertanyaan? Silakan. Jelas kayaknya ya, sedikit kok materinya. Oke, untuk latihannya silakan Anda coba saja ya. Nanti kita bahas hari Selasa ya. Selasa ya ketemu lagi kan ya. Hari Selasa ya, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Begitu? Gimana? Ya, Bu. Baik, Bu. Baik itu ya. Ya, kalian coba dulu soal latihannya, nanti kita bahas hari Selasa biar ada waktu buat ngerjain latihannya. Gitu ya. Oke. Saya kira cukup ya untuk hari ini ya. Kalau misalkan ada pertanyaan susulan ya silakan boleh tanya melalui WhatsApp. Oh ya, tadi nanti nulis ya, yang tadi sudah share jawaban. Nanti saya sediakan kolomnya. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Terima kasih